Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cokro TV, kali ini saya mendapatkan kehormatan nih, tamu yang teman lama, yang sekarang aktif di PBNU sebagai salah satu pengurus PBNU dan cukup sering hadir di medsos melalui pengajian rutinnya Ihya Ulumuddin, dan saya kira cukup banyak juga bergaul dan membaca pemikiran-pemikiran soal non-keagamaan, non-keislaman gitu ya. Dan saya sudah lama nggak ketemu. Gus Ulil Absar Abdallah. Terima Selamat kasih, datang. Mas Sahal. Kita terakhir ketemu kapan itu? Lama sekali kita ya. Ketika apa ya? COVID dulu ya. Iya, udah lama banget. Nah, ini kan saya tertarik dengan satu status Gus Ulil ya mengenai politik Indonesia itu. Ada dua hal yang saya tertarik dan saya ingin membicarakan ya. Pertama soal tadi itu, soal bagaimana melihat politik Indonesia. Itu kan Gus Ulil bilang ada dua mazhab. Ada mazhab Saiful Mujani dan mazhab Qodari gitu ya. Yang satu menekankan tentang narasi bahwa demokrasi sekarang mengalami kemerosotan gitu ya, bahwa terjadi proses-proses yang membuat situasi non demokratik dan iliberal itu muncul, terus muncul kartel gitu ya, politik kartel di mana partai-partai berkerumun di para pemenang gitu ya, terus kemudian semua happy. Terus ini dampaknya tidak ada oposisi, nggak ada check and balance gitu ya. Jadi ini yang dikemukakan dari mazhab ini adalah soal declining of democracy, the decline of democracy. Sementara mazhab yang sebelahnya, yang satunya, yang Gus Ulil nyebutnya for the lack of better term ya, Mr. Mazhab Qodari itu menekankan soal bahwa demokrasi itu wasilah, bahwa yang penting itu justru adalah bagaimana Indonesia maju, akselerasi pembangunan dan seterusnya, dan itu membutuhkan order, gitu, ketertiban, gitu. Dan ini narasi yang kemudian ya mau nggak mau ini dalam posisi yang berseberangan, gitu. Nah, gimana Gus Ulil menjelaskan soal itu tuh? Ya, Anda sudah dengan baik meringkaskan catatan saya itu. Udah selesai dong berarti ini. Jadi memang saya melihat perkembangan politik di Indonesia saat ini itu di satu pihak gembira, tapi di pihak lain juga agak jengkel ya. Gembira karena saya melihat ada fluiditas ya, ada kemencairan yang membuat kategori-kategori lama yang kaku itu kemudian cair semua. Siapa yang akan mengira bahwa satu kelompok yang dulunya benci Prabowo, tiba-tiba sekarang berkoalisi dengan Prabowo. Kelompok yang dulunya berseberangan antara yang pro Jokowi dengan lawan-lawannya, sekarang juga bisa bergabung. Ya. Bagi saya, politik Indonesia yang mencair seperti ini bagus. Karena tesis saya, kalau politik itu terlalu banyak didominasi oleh wacana yang kaku, yang either or ya, atau ini atau itu pasti ujungnya adalah polarisasi. Nah, polarisasi itu bagi saya simbol paling bagus dan mencapai puncak ekspresinya ya, itu Pilkada DKI tahun 2017. Nah, saya melihat pasca 2017 ya kita sebut sebagai tahun politik identitas itu ternyata kok makin ke sini makin cair semua itu. Dan bagi saya itu bagus itu. Itu di satu pihak. Cair dalam arti lebih rileks, lebih fluid ya. Lebih fluid. Nah, tentu saja situasi politik yang cair ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai ya hilangnya prinsip, hilangnya politik nilai, orang hanya mengejar politik transaksional dan seterusnya. Ya bagi saya itu cara pandang saja. Itu kan seperti gelas yang penuh setengah saja. Anda menyebutnya itu penuh separuh atau kurang separuh gitu kan. Tergantung cara melihatnya. Kalau saya lebih suka melihatnya politik yang mencair ini adalah tanda bahwa kehidupan politik kita sehat. Itu kalau tesis saya. Tapi di pihak yang lain saya juga jengkel karena ada orang-orang yang tidak mengakui bahwa ini sesuatu yang positif. Lalu mereka terfiksasi atau hanya melihat bahwa demokrasi kita ini decline.
atau menurun, membusuk, mengalami stagnasi dan seterusnya. Ya, nah kemudian saya dalam kira-kira 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini mengalami perkembangan pemikiran Mas Sahal ya. Dan sekarang saya sampai pada kesimpulan bahwa ini kesimpulan saya yang itu kemudian membuat saya membuat 2 mazhab tadi itu. Hmm. Kesimpulan saya adalah bahwa Indonesia itu kita membangun Indonesia itu tidak hanya dengan dengan visi yang sederhana bahwa hanya ada satu maslahat saja Hmm. yang harus dijadikan sebagai tumpuan untuk segala hal. Saya melihat kemaslahatan untuk Indonesia itu banyak. Ada demokrasi yang jalan baik maslahat, bangun kestabilan maslahat, bangun kesejahteraan maslahat, punya IKN dan bisa diselesaikan dengan baik itu maslahat. Kemudian bangun infrastruktur maslahat. Nah, saya sekarang berpikirnya adalah bahwa Indonesia itu kalau mau dibangun dengan baik, cara berpikirnya adalah bahwa kita harus menggunakan pendekatan multiple maslahat. Hmm. Nah, selama ini saya melihat kecenderungan terutama di kalangan teman-teman saya yang aktivis ya, itu terlalu mono maslahat itu. Nah, saya dulunya juga begitu, Mas. Kita lah, saya juga. Ya, saya dulu begitu ya. Kemudian lama-lama setelah agak menua begini, saya berpikir, enggak lah, Indonesia itu maslahatnya banyak. Dan saya tuh mengalami perubahan yang agak radikal dalam cara berpikir saya. Itu ketika tanggal 14 Februari. Kok spesifik begitu? 14 Februari, quick count jam 3 sore. Oke. Yang kemudian di dalam quick count itu kita melihat data-data sudah terang bahwa Prabowo menang. Hari berikutnya saya nulis catatan di Kompas, memahami Prabowo. Ya. Yang kemudian menimbulkan banyak reaksi yang agak kurang menyenangkan di kalangan teman-teman, terutama yang pro demokrasi ya, karena dianggap saya ini sudah terlalu takluk pada kenyataan. Gitu. Nah, saya berubah itu ketika itu. Ya saya sendiri dulunya kan juga tidak suka Prabowo ya. Tapi kemudian ketika tanggal 14 Februari itu Prabowo menang, dan menangnya cukup landslide loh. Menangnya dia itu jauh lebih besar daripada menangnya dia atau menangnya Pak Jokowi terhadap Prabowo dulu. Betul. Jauh sekali. Betul. Kemudian saya menang satu putaran lagi. Ya. Bagi saya ini ada sesuatu yang kurang pas dalam cara kita memahami politik di Indonesia. Karena sebagian teman-teman memahami kemenangan Prabowo kemunduran demokrasi. Kawan kita sendiri Margaret Scott nulis laporan yang di situ saya juga menjadi narasumber. Bahwa demokrasi kita dikorupsi oleh Jokowi. Ya, di The New York Review of Books ya. New York Review of Books kan. Saya nggak setuju dengan cara pandang Margaret Scott ini. Kalau menurut saya demokrasi di Indonesia itu tetap masih baik-baik saja. Ada up and down, tetapi secara keseluruhan oke masih. Karena itu saya sekarang menggunakan pendekatan yang saya sebut tadi itu pendekatan multiple maslahat, kesejahteraan, pembangunan lah ya. Kemudian pentingnya ketertiban, tapi juga tidak mengabaikan pentingnya kebebasan dan demokrasi. Nah ini cara pandang Gus Ulil nih, saya pengen bahas bagaimana ini sebenarnya mencerminkan seorang Ulil Absar Abdallah yang sekarang bertopang dengan konsep al-iktisodiyah itu ya, moderasi, yang itu diambil dari kitab Al-Ghazali ya, al-iktisod fil i'tiqad ya. Nah, tapi saya sebelum masuk ke situ, Gus Ulil, saya pengen masih membahas soal 2 mazhab tadi. Kan mazhab kedua, nanti ini pemirsa bisa melihat lah ya, kita tayangkan di layar itu tulisannya Gus Ulil di Facebook juga ya? Di Twitter kan? Twitter ya. Di X sekarang ya. Nah, itu kan pandangan yang menekankan demokrasi sebagai wasilah dan yang penting itu adalah bagaimana Indonesia maju dan ini bonus demografi yang kalau kesempatannya hilang lewat ya ini malah lewat gitu. Betul. Jadi jangan sampai Indonesia terjebak dalam itu loh, middle income trap macam-macam gitu. Dan yang penting itu efektivitas sehingga perlu order gitu. Nah tapi ini pandangan seperti ini mengingatkan orang kepada argumen developmentalism. Yang kalau dalam dalam sosiologi atau ilmu politik kan biasanya dikaitkan dengan Huntington ya, political order in changing societies gitu. Di mana
dia bilang bahwa kalau apa demokrasi itu diterapkan terlalu cepat gitu kira-kira ya, Iya, iya. maka yang terjadi order akan mengalami apa ya dikorbankan dan itu nggak cocok gitu. Jadi untuk development itu membutuhkan order dulu gitu. Iya, Nah ini kan kemudian orang teringat pada orde baru gitu iya. ya. Orde baru kan juga menekankan order gitu ya. Betul. Namanya aja orde baru Orde gitu. baru ya. Nah itu gimana menurut Anda? Jadi apa yang membedakan gitu? Menurut saya ada perbedaan yang sifatnya mendasar antara developmentalisme tahun 70-an dengan visi pembangunan yang sekarang ini, Oke. visi pembangunan Pak Jokowi ini. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa developmentalisme itu semua adalah proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan otoriter. Tidak melalui pemilu Oke. yang demokratis, tidak ada sistem multipartai yang berjalan dengan normal. Kita tahu semua lah, hampir semua proyek developmentalisme yang dikerjakan pada tahun-tahun itu ya, semuanya adalah dikerjakan oleh negara yang pada saat itu kita masih aktivis dulu Mas Al, kita akrab dengan istilah negara otoriter birokratik gitu Iya, kan. betul betul. Masih hafal saya. Salah satu rujukan kita bukunya Arif Budiman. Bukan Arif Budiman. Iya, iya, betul betul. Negara otoriter birokratik, semua begitu. Nah, saya kira sekarang negara kita bukan negara otoriter birokratik, jelas menurut saya. Negara Indonesia pasca reformasi jelas bukan negara otoriter demokratik itu. Nah, makanya menurut saya sekarang perlu kategori baru menurut saya. Oke. Ya. Negara kita jelas bukan negara otoriter birokratik, negara kita sekarang negara yang demokratik menurut saya. Nah, sekarang ini tantangan kita setelah masuk dalam era demokrasi adalah bahwa sekarang ini kan demokrasi sebetulnya ya kalau kita mau jujur, sudah bukan lagi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang diperselisihkan. Semua orang sepakat demokrasi sekarang ini menjadi the only game in In town kan. town, ya, ya. Iya kan. Ini satu-satunya sistem yang memang ya layak kita pakai. Nggak ada lagi alternatif lain. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah pemikiran politik ya, Ya. itu sebenarnya kan baru akhir abad 19 atau awal abad Betul 20 ya, gitu. belum lama lah itu. Iya. Kan. Belum lama. Sebelumnya kan demokrasi itu dipandang sebagai sistem yang justru diejek gitu kan oleh para filosof misalnya. Iya. Nah, sekarang Plato sampai Immanuel Kant apa kan? Sekarang tidak ada kekuatan sosial termasuk keagamaan satupun di Indonesia yang anti demokrasi. Ya mungkin ada segelintir kelompok-kelompok yang mungkin pro tidak khilafah ya, gitu pro misalnya. khilafah itu kan menurut saya tidak terlalu signifikan ya. Artinya sekarang demokrasi kita itu secara teori, secara pandangan dan secara praktek sudah real menjadi the only game in town. Satu-satunya sistem yang dianggap paling masuk akal sekarang ini. Nah, oke, kita selesai dengan demokrasi sudah selesai sebetulnya. Memang secara praktek ada fluktuasi macam-macam ya, itu jelas ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita pembangunan kita itu? Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana? Nah, saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau saya baca-baca, kalau pertumbuhan ekonomi kita ini kok masih di kisaran 5% seperti sekarang, itu ya tidak cukup lah untuk ngatrol kita supaya kalau istilah zaman repelita dulu, itu bisa take off gitu loh. Bisa lepas landas. Sekarang minimal itu 7-8 lah. Nah, tapi kan sampean mau mencapai 7-8 itu, kalau dengan cara berpikir business as usual sekarang nggak bisa udah. Harus ada strong will ke kemauan yang begitu kuat dari pemerintah saat ini untuk betul-betul menggenjot segala sektor, terutama sektor ekonomi ya. Nah, sektor ekonomi ini kalau mau digenjot, memang resikonya pastilah ada gejolak pasti. Nah, ya itu. Jadi, saya sekarang ini berpikir bahwa demokrasi menurut saya dengan segala fluktuasi dan masalah-masalahnya, menurut saya tidak usah dikhawatirkan. Saya masih percaya Indonesia tidak akan balik ke negara otoriter. Kita nggak punya tradisi kudeta militer. Kita nggak punya tradisi menurunkan presiden di tengah jalan. Dan itu tradisi bagus. Makanya saya kecewa Mas Al akhir-akhir ini termasuk kawan-kawan kita sendiri. Gus Dur?
Gus Dur, apa namanya, ya mungkin itu kasus spesifik ya, Iya, iya. tapi kan Secara situasi umum, ya. masih transisi ya. Mhm. Tapi setelah era SBY sampai sekarang ini kita belum punya tradisi presiden yang dipilih secara langsung dan diturunkan secara paksa di tengah jalan, dan menurut saya itu tradisi bagus yang tidak boleh kita kita tinggalkan. Makanya saya kecewa sekali akhir-akhir ini ada sebagian teman-teman yang saking emosionalnya melihat situasi sekarang ini, kemudian Pak Jokowi turun dan segala macam Mhm. itu. Ya jangan gitulah ya. Itu menurut saya kok ya ya Pak Jokowi tidak sempurna ya. Yang sempurna kan hanya Dilan kan. Ini betul-betul belokannya, iya. Jadi sekarang ya Mas Hal tahulah, saya ini dulunya kan bukan pendukung Jokowi, saya Iya. bukan pendukung Prabowo, tapi melihat perkembangan sekarang ini saya berubah pikiran Mas Hal. Dan Saya betul-betul berubah itu pikiran. tadi ya, terkait dengan soal preferensi, Gus Ulil terhadap, tadi mazhab yang kedua itu ya, Ya, tentang bahwa yang penting itu adalah the greatness of the nation itu lah kita gitu ya. nation lah. Make Indonesia great, bukan Tapi again. gini Gus Ulil, ya kalau kita lihat model-model yang ada ya, kan ada model Singapura misalnya atau China ya. Mereka kan juga demokrasinya kan problematik ya. Problematik ya. China malah Mereka negara tidak, otoriter kan? makanya tidak ada pemilu malah di China Betul, gitu. negara otoriter Nah, mereka. tapi kan kemudian misalnya dalam kasus China lah, di bawah Xi si Jinping Jinping ya. ini kan kemudian dianggap punya kemampuan untuk melesat gitu Betul, ya, ya. dan membuat publik dunia antara kagum juga terancam juga kesel gitu ya, tergantung bagaimana melihatnya. Nah, tapi yang menjadi eh, satu hal yang kelihatan dari mereka, tidak ada demokrasi tapi rule of law jalan. Rule of law Rule jalan of ya. law dalam arti anti korupsi itu. Betul. Jadi memang tidak ada demokrasi, tapi Lee Kuan Yew misalnya dalam kasus Singapura kan kalau lo nyuri uang negara, sikat gitu. Betul, betul. Jadi ada keinginan dari negara dari pemerintah untuk tegas terhadap korupsi gitu Betul. misalnya. Ini rule of law kan tradisi yang berbeda dengan demokrasi kan. Kalau Ya. demokrasi kan soal menyeleksi pemimpin, milih Ya. pemimpin. Rule of law kan soal tradisi kalau dalam pemikiran politik itu kan republikanisme ya. Ya. Nah, ini kan problematik gitu. Banyak orang melihat bahwa Indonesia bermasalah di aspek rule of law ini. Ya. Menurut Gus Ulil gimana? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebentar ya. Kemarin apakah Anda nonton atau tidak, tapi pidatonya Prabowo di dalam PAN. Oh iya, ya, saya nonton ya. di kongresnya PAN itu ya. Itu bagi saya menarik sekali. Saya tidak pernah, jujur saja, saya tidak pernah mendengarkan pidatonya Prabowo. Baru pertama kali itu saya mendengarkan sampai khatam. Karena saya tertarik kepingin melihat, karena saya sudah mulai bisa menerima lah ya. Ini Prabowo ini realitas baru kita. Ya. Dan saya tidak like it or not gitu ya. Like it or not, saya sudah menerima. Oke, kita ini sekarang dipimpin Pak Prabowo dan kita harus memahami. Nah, kemudian saya menonton pidato itu. Nah, kawan kita Saidiman tidak suka pidato itu. Dia nulis catatan panjang mengenai itu. Saya terus terang suka. Terus terang saya suka pidatonya Pak Prabowo di PAN itu. Pertama adalah pidato itu walaupun panjang tapi kan tidak semuanya isinya apa yang dia gagas itu kan banyak guyon-guyonnya juga kan. Karena di Indonesia kalau nggak guyon-guyon tuh nggak didengarkan itu. Ini ciri khas negara kita. Kalau nggak guyon-guyon nggak didengarkan. Nah, tapi substansi-substansi yang dia katakan di sana saya suka. Pertama adalah ada keinginan tadi itu. Keinginan negara kuat dalam pengertian mementingkan kesejahteraan, memberantas korupsi. Ada aspek satu lagi, yang dulunya saya ini juga nggak suka Mas Hal, tapi sekarang saya mikir-mikir ulang, jangan-jangan benar. Yaitu bahwa selama ini kan kita mendengar banyak orang yang berkata bahwa banyak kalangan di luar Indonesia itu yang tidak suka Indonesia maju. Dan kalau Indonesia mau maju dihalang-halangi. Ya. Dulunya saya kan skeptis kepada cara berpikir seperti ini. Sekarang saya mulai memperhitungkan itu. Jangan-jangan memang benar juga.
Kalau di Amerika ada istilah yang populer dipakai hari-hari ini atau dari dulu namanya deep state itu kan. Ada deep state, ada negara dalam negara. Di dunia ini juga ada semacam deep world order, kira-kira begitulah ya. Bukan, ya oke. Nah, saya mulai, nah kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo itu, ada satu hasrat membuat negara kita ini kuat dengan dua indikator. Pertama, rakyat sejahtera. Kedua, korupsi diberantas. Jadi ini mirip dengan visinya Xi Jinping sebetulnya. Tetapi yang membedakan Prabowo dengan Xi Jinping adalah bahwa dia mengatakan demokrasi penting juga. Jadi dengan kata lain Prabowo pun masuk di dalam kerangka tadi itu, demokrasi is the only game in town. Itu yang menurut saya membedakan Prabowo dengan atau Indonesia dengan Cina. Jadi kalau kita mau meringkaskan visi yang bagi saya tepat untuk Indonesia ke depan adalah kita kepingin seperti Cina, majunya cepat, tetapi kebebasan juga tetap dirawat. Udahlah, menurut saya itu saja. Nggak usah ngomong. Kok itu aja? Itu angel, susah itu. Memang pengen jadi Cina nggak mudah kok. Iya, nah. Tapi kalau fenomena China itu memang luar biasa ya. Bayangin tuh tahun 89 itu kan Tiananmen masih baru berapa, kayaknya masih. Waktu kita bikin pesawat zaman Pak Habibie itu, Cina belum bisa itu bikin pesawat. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa ini. Nah, makanya kita kan nggak bisa terus enak-enak terus ngomong soal. Dan Barat merasa terancam kan dengan adanya China itu. Nah, ini menurut saya yang saya juga berubah pikiran Mas Saleh. Kalau secara domestik, perubahan pemikiran saya adalah 14 Februari tadi. Nah, secara global perubahan pemikiran saya terjadi karena dua peristiwa. Pertama adalah peristiwa Oktober tanggal 7. Serangan Hamas ke Israel, yang itu menurut saya membongkar hipokrisi negara Barat terhadap nilai-nilai yang mereka perjuangkan selama ini. Yang kedua adalah perlakuan mereka terhadap Cina. Mereka ini selama ini berbicara mengenai soal ke pasar bebas dan segala macam. Begitu ada pesaing yang membuat mereka tersalib, mereka juga memasang kuda-kuda itu loh. Betul. Jadi apa ya? Nah, pada akhirnya menurut saya adalah yang paling penting kan national interest menurut saya. Kita punya kepentingan apa? Jadi masa gini loh. Dulunya saya juga berpikir bahwa kebebasan itu adalah monomaslahat ini. Satu-satunya maslahat yang harus kita perjuangkan di Indonesia adalah demokrasi, kebebasan. Begitu demokrasi itu kita keluar itu. Sekarang saya enggak. Demokrasi bagi saya alat aja. Atau the only one of maslahat. One of the maslahat. Ya. Jadi satu di antara berbagai maslahat yang banyak. Jadi multiple public good ya. Tidak single public good. Ya. Menurut Gus Ulil, para proponents of democracy, democratic virtues ini, democratic sistem atau apa itu kurang begitu menaruh perhatian ya terhadap pentingnya Indonesia ini the greatness of the nation gitu loh, yang pengen akselerasi, pengen cepat, pengen jangan sampai tergantung pada Barat dan Ya, sebagainya. kalau kita mau menggunakan pendekatan ekonomi politik, atau pendekatan struktural dalam melihat kenapa seseorang berpendapat seperti itu, kan kita tahu juga Mas Sahal, teman-teman yang memperjuangkan demokrasi ini kan teman-teman yang sebetulnya mereka sudah selesai urusan basic need-nya. Iya kan, mereka kan kelas menengah yang relatif well off ya. Dibanding orang kebanyakan, sehingga mereka punya kesempatan untuk memikirkan misalnya demokrasi itu mundur segala macam ya. Tapi bagus, menurut saya perjuangan untuk tetap mengawal demokrasi itu saya tetap setuju itu. Misalnya makanya saya hormat kepada teman-teman seperti Usman Hamid, seperti mereka lah, Mas Gun gitu ya. Saya hormat. Mereka perlu ada, tetapi mereka bukan satu-satunya. Itu yang penting. Saya kira ini kalau saya menangkap Gus Ulil, jadi memang bukan berpindah ke lain hati, tapi hatinya nambah. Jadi tadi itu ya. Jadi China plus demokrasi. Itu saya jadi ingat dulu. China plus ini. Iya, China plus. China plus Freedom Institute. China plus ini. Saya jadi ingat dulu Muhammad Iqbal kan bilang bahwa kan waktu itu komunisme kan lagi jaya-jayanya kan. Muhammad Iqbal kan tahun 20-an dia bilang Islam itu ya
Komunisme plus God. Ya. Jadi Iya betul. jadi Ya. pokoknya yang baik-baik dari ini ditambah gitu loh. Sama dengan Masyumi tahun 50-an, demokrasi plus Tuhan. Theo demokrasi. Iya, iya. Jadi menurut saya apa namanya ya? em, eh, demokrasi ini penting, tapi kita juga penting hal-hal yang lain gitu. Tapi gini ya, kalau ngomong soal maslahat gitu ya, the plurality of maslahat, multiple maslahat. Multiple Itu saya maslahat. jadi ingat Isaiah Berlin, Betul. filosof Inggris yang bilang bahwa dalam kehidupan itu values baik itu clash gitu. Jadi maslahat itu nggak selamanya yang jumlahnya banyak itu nggak selamanya selaras. Selalu kadang-kadang ada tabrakan antara satu maslahat dengan maslahat lain. Sama-sama maslahat. Betul. Gitu. Nah, ini gimana menurut Gus Ulil tentang kalau perlu kalau diharuskan trade off, milih, itu gimana cara menyikapinya ya? Kalau dengan pandangan tadi, multiple maslahat itu. Kalau menurut saya begini, memang maslahat-maslahat ini sangat potensial bisa tabrakan satu dengan yang lain. Ya. Misalnya contoh yang sederhana, yang ini contoh klasik sebetulnya. Kalau kita disuruh milih kebebasan atau kita kehilangan salah satu bagian dari wilayah kita, wilayah NKRI misalnya, ya. Nasionalisme atau kebebasan, misalnya gitu kan. Kalau saya milih nasionalisme, bagi saya integritas negara itu penting, ya. Tapi itu tidak berarti. Tapi kan clash ini kan tidak merupakan keadaan dalam semua situasi. Ya, enggak semua. Ini sebetulnya keadaan-keadaan titik-titik tertentu, gitu. Keadaan-keadaan spesifik. Nah, jadi menurut saya dalam situasi ketika terjadi konflik, menurut saya kita tetap kalau saya secara pribadi memegang kesepakatan yang sudah kita miliki selama ini, yaitu bahwa negara kita sudah demokrasi, ya udah kita nggak bisa meninggalkan ini. Tetapi menurut saya kita juga harus menghargai juga pilihan pemimpin yang kita pilih. Jadi gini, kalau kita itu sudah milih presiden, setiap presiden itu pasti punya gaya personal. Dan juga punya mimpinya dia sendiri. Nah, kita ini juga harus menghargai juga mimpinya pemimpin juga. Selama mimpinya dia ini valid gitu loh. Ini menurut saya yang bagi saya agak miss di dalam perkembangan politik sekarang ini. Ini mohon maaf Mas Hal ya. Ini saya agak nyinggung masalah yang agak mungkin sensitif ya. Teman-teman yang dulunya dukung Pak Jokowi, kemudian sekarang berpisah, itu mereka menurut saya agak kurang menghargai juga Pak Jokowi itu punya mimpi. Jadi mereka ini punya mimpi sendiri yang mau dipaksakan kepada Pak Jokowi. Bagi saya itu tidak bisa. Sampai kalau sudah punya pemimpin, suka atau nggak suka, pemimpin itu juga harus kita hargai, punya mimpinya sendiri. Pak Prabowo juga punya mimpinya sendiri. Jangan kemudian kalau dia mimpi nggak boleh loh. Gimana wong dia jadi presiden nyalon itu dia punya mimpi kok. Yang menggerakkan dia sampai 4 kali nyalon itu karena dia punya mimpi. Nah mimpinya kan harus kita hormati. Anda setuju nggak setuju monggo saja. Kalau sampai nggak setuju ya kritik saja. Nah tapi ini menurut saya agak kurang diperhatikan oleh publik kita ini. Kita itu juga harus tahu. Nah kita ini beruntung. Sejak SBY Pak Jokowi sampai Prabowo. Jujur saja, ini kalau mau kita jujur ya. Menurut saya kita punya presiden-presiden yang punya mimpi yang jelas. Menurut saya. Ini bukan presiden, gini loh, kalau kita mau analogikan dengan kepala daerah ya. Saya ini menyaksikan banyak sekali. Kepala daerah itu saya tuh kita nggak ngerti. Mereka mau maju kepala daerah itu apa? Gak ada mimpinya sama sekali. Pokoknya terpilih gitu saja. Nanti kalau dia sudah 2 periode, anaknya, istrinya, ponakannya gitu. Tapi nggak punya mimpi. Nah, saya melihat baik Pak SBY maupun terutama Pak Jokowi ya, terutama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagi saya mereka ini orang-orang yang punya mimpi. Kita hargailah mimpi mereka itu. Tapi gini Gus Ulil, soal Pak Jokowi nih ya, kita melihat dalam lanskap yang inilah, yang untuk konteks kekinian ya sekarang. Pak Jokowi itu kan punya mimpi misalnya kan. Terus kemudian
yang menjadi banyak orang patah hati ke dia itu kan karena ada perkembangan-perkembangan terbaru tentang anaknya gitu ya. Jadi ini bukan para pendukungnya yang berubah, Pak Jokowinya yang berubah. Dia nggak setia dengan mimpinya gitu. Narasi semacam itu gimana menurut Anda? Menurut saya sih enggak. Kalau menurut saya ada satu fenomena menarik di dalam mendukung politik ini ya, yaitu bahwa pendukung-pendukung, tidak semua sih ya, tapi pendukung-pendukung ini juga punya mimpinya sendiri itu. Dan ada kecenderungan pendukung-pendukung ini mau memaksakan mimpinya kepada para pemimpin itu. Kalau mereka tidak mau ikut, mereka ngambek gitu. Nah, bagi saya ya itu saya nggak setuju itu. Saya milih yang enggak lah. Kalau saya sangat setuju, saya kritik ya. Tapi saya nggak sampai kemudian patah arang atau apa ya. Jadi patah arang ya, bukan patah hati ya. Saya tadi menyebut patah hati. Salah itu. Ya kita kan dulu masih sering nyetrika pakai arang. Iya betul. Istilah patah arang itu menarik. Oke, terus nah saya mau mengaitkan yang kita bicarakan ini dengan, kan tadi saya bilang ada dua hal yang ingin saya bicarakan dengan Gus Ulil ya, mumpung ketemu. Yang pertama tadi soal mazhab politik, bagaimana melihat politik Indonesia, bagaimana Gus Ulil melihat bahwa yang penting sekarang justru melihat multiple maslahat gitu ya, maslahat yang beragam, yang banyak. Jadi nggak hanya demokrasi, tapi juga yang lain juga harus pertimbangan. Nah, saya mau mengaitkan dengan pandangan Gus Ulil mengenai iktisodiyah. Iktisodiyah itu kan moderasi ya kalau nggak salah ya. Itu diambil dari kitab Al-Ghazali itu ya. Dan ini Gus Ulil kan juga mengkritik pandangan yang saklek gitu ya. Pandangan yang ideologis gitu ya. Yang ini mirip agama gitu. Dan menawarkan pandangan fikih yang lebih based on reality gitu ya, yang lebih mendasarkan diri pada kenyataan. Nah, bisa diuraikan nggak itu iktisodiyah ini? Nah, jadi gini, saya ini akhir-akhir ini Mas Sahal, mungkin sekitar 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ya. Semenjak punya pengajian Ihya Ulumuddin itu. Saya punya waktu banyak untuk mengamati dunia yang fana ini. Mengamati ulumi dunia. Nah, salah satu hal yang saya amati itu adalah perkembangan di Barat ya, terutama di Amerika. Di Amerika itu ada perkembangan yang saya tidak suka, bukan soal Trump atau apa ya, tapi kecenderungan kecenderungan untuk saat orang atau kelompok ya memiliki suatu pandangan tertentu, tapi pandangan ini kemudian pandangan ini tentu pandangan untuk merespon suatu fakta tertentu di dalam masyarakat mereka, tapi pandangan ini kemudian disusun atau dirumuskan begitu rupa sehingga menjadi semacam kayak keyakinan baru. Jadi ini menurut saya, tapi ini gejala lain yang mungkin kalau mau dibicarakan terpisah ya. Jadi saya tuh sekarang melihat kecenderungan setelah, kan orang selama ini menganalisa perkembangan di Barat itu adalah pasca Perang Dingin, hancurnya komunisme, itu kemudian terjadi kekosongan gitu. Nggak ada ideologi lagi. Dia no ideologi gitu kan. Nah, itu di satu pihak. Di pihak lain, kita sekarang di Barat kan melihat merosotnya agama, atau bahkan agama sudah tidak penting lagi. Pasca Christianity, post Christianity itu kan. Nah, dua keadaan ini di Barat itu menciptakan semacam kekosongan pada dua level. Kekosongan pada level ideologi politik, kekosongan pada level ideologi keagamaan. Nah, kekosongan ini kemudian menarik banyak pihak untuk mengisinya. Makanya sekarang segala hal itu mau diideologikan. Misalnya sampai soal makan. Kamu makan daging atau tidak, ideologi. Kamu pakai bahan bakar fosil atau tidak, ideologi. Kamu binatang, kamu ini menyiksa binatang atau tidak, jadi ideologi. Jadi di Barat ini sekarang itu muncul fenomena yang disebut dengan wokisme itu. Woke artinya orang yang melek. Dari semula dia tidur, melek dari jahiliyah masuk kepada alam terang benderang. Kemudian terus setelah dia sadar,
Terus dia seolah-olah kepingin mendakwai semua orang. Punya crusading spirit. Crusading spirit. Nah, semangat ini sekarang juga ada di Indonesia. Mulai merembes ke sini. Itu yang kemudian menimbulkan banyak teman-teman yang kalau dalam istilah di Twitter itu disebut dengan edgy gitu kan. Wah, segala hal itu harus politically correct. Ini. Dan juga isu-isu tentang transgender. Ya, itu kan ramai sekali yang kemarin di Olimpiade itu. Ya. Si atlet dari Aljazair ya. Nah, saya mengatakan sekarang ini kita bukan hidup di bawah era the end of ideology. Mungkin the end of ideology dengan I besar, tapi sekarang disusul dengan the emergence of ideologies dengan I yang kecil. Dan sama ideologi yang I-nya besar atau I-nya kecil itu akan clash. Nah, menurut saya penawar antidot dari situasi yang nggak sehat ini, termasuk ini sudah mulai masuk ke Indonesia, adalah mulai kembali kita melihat realitas apa adanya sajalah. Itu yang saya sebut dengan pendekatan iktisodiyah itu. Yaitu udah kalau kita melihat masalah itu, ya masalahnya apa? Nggak usah kita datang dengan predisposisi ideologi tertentu bahwa ini harus begini. Penyelesaiannya harus hanya dengan cara ini. Nah, saya melihat termasuk soal tambang. Ya begitu juga. Teman-teman lingkungan itu juga menjadikan lingkungan ideologi. Makanya saya lawan itu, tanda kutip ya. Saya lawan ini karena bagi saya nggak sehat ini. Saya kembali kepada... Dan selalu kemudian tuduhannya Ulil Absar Abdallah sudah ini pro rezim tambang. Pro rezim tambang. Nah, ada seorang pemikir Inggris yang menarik Mas Sahal ya. Namanya udah meninggal baru kira-kira 2 tahun yang lalu. Namanya Roger Scruton. Ini pemikir konservatif Inggris, meneruskan tradisi. Saya akrab dengan pemikir yang tahu lah saya nama itu. Ya meneruskan tradisi Edmund Burke dan segala macam ya. Nah, Roger Scruton ini saya suka. Dia pernah mengemukan satu pengamatan yang bagi saya membuat saya melek itu. Dia bilang gini, orang-orang sekarang ini dia membahas sesuatu yang terjadi di Barat. Ya. Orang-orang sekarang ini karena sekarang mereka ini hidup dalam situasi yang ideologis ini, itu cenderung ikonoklastik. Ikonoklastik itu artinya merusak hal-hal yang dia nggak setuju. Pokoknya kalau saya nggak setuju, saya hancurkan. Kalau di Amerika simbolnya sekarang ini adalah gerakan untuk menghancurkan patung-patung dari tokoh-tokoh yang dari daerah selatan dulu, dari Confederate, daerah Amerika Selatan yang dulu pro-budak itu kan sebagian jenderal-jenderalnya kan patungnya masih dipasang di tengah kota. Kalau di daerah selatan, North Carolina, di Florida itu masih banyak kan, Georgia. Itu dihancurkan semua. Ini adalah bagian dari masa lalu jahiliyah. Nah, semangat menghancurkan segala hal yang kita tidak suka. Ini ciri dari keadaan yang ideologis. Ini karena Gus Ulil nyebut soal Roger Scruton itu ya. Saya jadi ingat ini agak mirip. Dia pemikir filosof dari tradisi konservatisme Inggris ya. Edmund Burke. Edmund Burke itu ketika melihat revolusi Prancis, revolusi Prancis kan kecenderungannya ikonoklastik juga, membabat, semua yang bukan hanya rajanya yang dibabat, yang dipenggal kepalanya, tapi ikonoklastik kan, ancien rezim, semua ancien rezim termasuk semua. Gereja Katolik, makanya kan mereka laicite kan, anti klerikal mereka. Nah itu oleh Edmund Burke di refleksi tentang revolusi Prancis ya, dia ini kecewa banget gitu loh. Bahaya ini karena menghancurkan institusi. Institusi itu kan tumbuh piecemeal, pelan-pelan melalui kehidupan apa gitu ya. Institusi itu bukan hanya politik ya, institusi dalam kehidupan, keluarga atau apa gitu. Itu hancur berantakan hanya karena itu bagian dari ancien rezim itu gitu. Nah, jadi ini tradisi konservatisme ini menjadi sesuatu yang mungkin terkait dengan iktisodiyah itu. Nah, secara kebetulan Mas Sahal. Cuma istilah konservatif itu konotasinya jelek di sini. Padahal kan harusnya netral saja, to conserve itu kan, memelihara, memerawat tradisi yang baik. Iya, al-muhafadzah ala-qadimi sholih. Kembali kepada jargon NU, al-muhafadzah ala-qadimi sholih, menjaga yang lama yang baik, sambil al-akhdhu bil jadidil asla, mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, kebetulan Mas Sahal, ini terus terang menarik. Di dalam demo-demo terakhir di depan MPR kemarin, di gedung DPR itu, simbol gilotin itu dipakai di sana.
ini ada friend spirit di Iya, sini. iya, 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 iya. Ada semangat revolusi Perancis yang kemudian dipakai di dalam Hmm. demo-demo yang Semangat kombat anunya ya, ya apa? Ikonoklastiknya itu ya. ikonoklastik ini. Nah, ini semua menurut saya tidak kebetulan. Hmm. Saya sudah mulai melihat memang masuknya unsur-unsur ini apa namanya wokisme di Indonesia ini. Yang kalau di Twitter itu biasa disindir dengan istilah SJW itu Iya, kan, iya, iya. ya, Social Justice Iya, Warrior iya, itu. iya. Nah, SJW atau yang kalau di Amerika disebut dengan woke atau wokism ini, dengan berbagai bentuknya sekarang ini, itu masuk ke dalam semua sektor. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ikonoklastik Hmm. dan susah untuk menerima pandangan yang berbeda. Anu ya, cancel culture itu Cancel ya. culture ya. Ya, ya. Nah, ini orang-orang yang menggunakan ideologi woke ini atau wokism ini, mereka sendiri mengkritik ideologi yang atau pandangan di sebelah yang dianggap misalnya konservatif atau tertutup dan eksklusif ya. Tapi sebetulnya ada juga eksklusivisme di dalam pandangan mereka ini ya. Nah, saya sendiri sebetulnya pernah ngalami seperti ini Mas Sahal ya. Saya itu pernah lah ngalami hal ini ya. Tapi kemudian melalui refleksi panjang dan melihat perkembangan sekarang ini, saya kemudian sadar bahwa ini nggak sehat. Tendensi ikonoklastik. Makanya saya mengajukan istilah atau oposisi biner, fikih versus ideologi. Ya, ya, ya. Nah, Bisa diuraikan lagi nggak itu soal fikih based ya, perspektif fikih itu? perspektif itu, fikih itu artinya adalah pandangan yang menekankan pentingnya kemaslahatan. Pokoknya apapun dalam segala hal itu kita mementingkan kemaslahatan. Tapi yang namanya kemaslahatan itu memang contested. Ya. Diperselisihkan di antara orang-orang yang terlibat di dalam masalah itu. Ya sudah kita bicarakan saja. Tapi tidak usah misalnya dari awal itu sudah datang dengan misalnya pandangan tertentu bahwa yang maslahat hanya ini saja. Kalau nggak begini, Kalau nggak begini, kamu ini tidak sesuai dengan maslahat. Ini yang oleh Gus Ulil disebut bahwa ini mindset-nya kayak mindset orang beragama fanatik itu ya. Betul. Yang kalau berbeda dengan saya kafir, sesat gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya ada semacam gejala takfiri, tapi takfiri yang sudah secularized. Gejala pengkafiran atau dalam bahasa sekarang cancel culture itu sebenarnya kan takfir itu. Gejala takfir itu adalah bagi saya gejala cancel culture yang ada di Amerika, sebagian sekarang di Inggris juga sudah mulai masuk, di sini juga sudah mulai masuk. Saya sendiri pernah menjadi sasaran dari cancel culture ini. Nah, juga ada salah satu korban juga yang sering beberapa kali jadi korban cancel culture, tapi dia ngotot ininya. J.K. Rowling itu kan sosok yang nggak malu untuk menyatakan pendapatnya kan. Iya. Termasuk pendapat yang menurut sekarang ini politically incorrect. Nah itu politically incorrect dia berani gitu. Dia berani. Langsung dihajar dan dia nggak bergeming gitu. Nggak bergeming. Nah, menurut saya J.K. Rowling ini sosok yang menarik dan J.K. Rowling ini sekarang sebagai model menjadi membesar setelah Twitter itu dibeli oleh Elon Musk. Dan Elon Musk sendiri kan setelah menguasai Twitter ini menjadikan ini kayak public space baru ini. Public sphere baru yang semua pendapat bisa disuarakan di situ dan terus terang memang level cancel culture pada saat Twitter dikuasai oleh Elon Musk itu turun drastis itu. Nah, saya kepengen di Indonesia ini jangan sampai kita ke sana. Kita belum sih Mas Sahal ya. Tapi janganlah. Nah, saya sudah jangan sampai kita masuk dalam budaya cancel culture. Jebakan cancel culture ini yang itu ditandai kenapa? Karena terjadi ideologisasi. Makanya kalau saya jangan juga mengideologikan demokrasi. Jangan juga mengideologikan HAM, human right ya. Jangan. Itu semua ya ini maksudnya ideologisasi itu adalah pemutlakan. Anda menganggap bahwa kepentingan kita di Indonesia hanya itu saja. Janganlah. Kita di Indonesia ini ada kepentingan besar yaitu Indonesia maju. Kan saya itu kepingin Mas Al, bagaimana negara kita itu suatu saat per kapitanya itu 15.000. Nominal loh ya.
bukan PPP, yang nominalnya. Itu kalau kita sampai 15.000, waduh keren banget itu. Nah, kita sekarang kan sudah 5-6.000 ya. Ya. Insya Allah kalau kita sampai ke sana, wah itu keren. Dan itu menurut saya maslahat. Ya, ya. Dan mimpinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu saya kira ke sana. Makanya saya kemudian senang dengan pidato Prabowo dalam Kongres PAN itu, antara lain karena itu. Itu. Jadi ini antidot dari kecenderungan tadi itu, new takfirism itu, ya, iktisod itu ya, iktisod itu, jalan tengah, moderasi ya, jalan tengah. Jalan tengah itu kadang-kadang dimahaminya tuh kayak sini, dan padahal ini terlalu malas itu. Terlalu malas ya, harus ada istilah lain itu apa ya? Ya, iktisodiyah itu. Nah, tapi gini, Gus Ulil ya, ini mungkin bagian akhir aja dari percakapan kita yang sangat menarik, dan saya kira perlu ini kita lanjutkan ini. Nah, tapi ini boleh. Kali ini saya pengen mengakhirinya dengan pertanyaan mengenai tadi soal fikih itu ya. Kan dulu ya zaman Orde Lama kan NU dulu memberi gelar kepada Bung Karno yang saat itu berada dalam demokrasi terpimpin sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Sebagai pemimpin yang de facto pemegang kekuasaan otoritas politik, dan karena itu harus diikuti, dia apa ya, amirun muto' ya, imamun muto' ya, imam yang harus ditaati semata-mata karena dia secara de facto berkuasa. Betul ya. Jadi nggak ada unsur dia secara ideal memenuhi syarat secara syariah, tapi karena dia de facto berkuasa, dialah imam yang harus ditaati. Kan itu pandangan NU saat itu. Betul. Tapi kemudian oleh kalangan luar, misalnya Masyumi atau apa yang saat itu menjadi korbannya Bung Karno, dianggap wah NU ini oportunis. Gitu. Jadi pandangan fikih ini pandangan yang terlalu fleksibel, terlalu memaklumi, sehingga kemudian jadi mengorbankan prinsip-prinsip oposisi, prinsip-prinsip melawan Sultan Zolim kayak gitu. Ya. Gimana menurut Gus Ulil? Nah, jadi instingnya para kiai-kiai itu dari dulu adalah bagaimana keadaan itu aman dan tertib itu. Karena kiai-kiai ini itu real mereka itu mengasuh dan melindungi dan menjadi tempat rujukan para umat-umat yang kecil-kecil itu. Jadi gini, para kiai-kiai itu saya bayangkan mindsetnya itu seperti Edmund Burke di Inggris ya, yaitu bahwa di dalam situasi instabilitas, kalau keadaan itu kacau, itu selalu yang akan menjadi korban pertama-tama adalah orang yang paling kecil. Orang yang oleh antropolog Amerika itu, James Scott itu, disebut sebagai orang-orang yang hidup dengan pola subsisten itu. Yang petani-petani itu loh, yang petani-petani miskin yang terendam air sampai ke menjelang mulutnya. Begitu dia bergerak sedikit langsung dia tenggelam itu. Begitulah para kiai-kiai itu, karena kiai-kiai umumnya kan di kampung. Jadi mindset mereka adalah mikirin orang-orang kecil-kecil ini. Begitu keadaan itu kacau, yang jadi korban adalah mereka-mereka ini. Ini mindset seperti ini bukan mindset aktivis memang. Ya. Ini mindset orang yang mikirin orang-orang banyak yang kalau terjadi kekacauan keadaan yang jadi korban mereka. Dan mereka ini umat saya. Makanya para kiai itu tidak mau. Demi misalnya kita mengejar sistem yang ideal. Yang merupakan mimpinya para aktivis-aktivis kan, umumnya kan. Dan saya nggak menyalahkan aktivis juga, Mas Al. Saya ngomong begini bukan menyalahkan ya. Saya hanya ingin memahamkan publik kepada cara berpikir seperti ini. Jadi kiai-kiai ini tidak mau dia melihat keadaan kacau karena misalnya ada segelintir orang yang punya mimpi tentang demokrasi misalnya, kemudian melakukan protes dan kemudian setelah protes itu, nah kalau protes nggak diatasi atau nggak dikendalikan bisa loh membakar seluruh rumah, chaos, dan yang jadi korban adalah orang-orang kecil ini. Nah, itulah cara berpikir para kiai-kiai itu. Makanya dulu ketika para kiai-kiai dihadapkan tahun 60-an pada pilihan, kamu ikut Bung Karno, ikut di dalam koalisi Nasakom, itu kan dulu gitu kan? Mau ikut Nasakom zaman atau dulu ini kayak Kimplusnya zaman dulu lah. Kimples dulu ya, itu Nasakom tuh Kimples itu. Kamu mau ikut Kimples saat itu, yaitu Nasakom, yaitu Koalisi Nasionalisme, Komunisme, dan Agama. Komunisme. Atau kamu di luar.
Nah, orang-orang yang ini kan istihad politik ya, istihad politik kiai-kiai kita ikut. Karena kalau kita nggak ikut di sini, kalau kemudian padahal kiai-kiai ini terus terang de facto mereka ini yang mimpin atau yang menjadi rujukan sebagian besar umat di bawah kan. Kalau kemudian misalnya kiai-kiai ini ikut dengan orang-orang yang melawan pemerintah, terus kemudian perlawanan ini perlawanan yang bisa menginspirasi perlawanan sampai di tingkat grassroots, kan repot. Keadaan bisa kacau itu. Nah, makanya mereka memutuskan, oke, kita dukung pemerintah. Yang penting stabil, keadaan aman, masyarakat bisa ibadah, bisa mood gawe, bisa mencari rezeki. Nah, satu-satunya keadaan perlawanan yang dimungkinkan oleh para kiai itu sangat terbatas, very very limited, yaitu kalau kita dijajah. Oke. Lain soal kalau dijajah, kita ini bukan dijajah. Pemimpin kita ini orang pribumi sendiri kok. Jadi sejelek-jelek Pak Jokowi, ya ini bagian dari darah kita sendiri. Jadi nggak boleh kita kemudian memakai gilotin mau memenggal Pak Jokowi. Itu semangat revolusi Perancis seperti itu saya nggak setuju itu. Itu bahaya itu. Itu kalau terjadi di sini, itu kalau berlarut-larut, waduh, kita udah rusak segala. Dan itu yang dilihat ke kiai itu. Makanya ada satu adagium politik di dalam tradisi Sunni, hidup sehari tanpa kekuasaan, ya kekacauan, tanpa ada kekuasaan walaupun dolim, ya, itu lebih bahaya daripada 60 tahun hidup di bawah kekuasaan yang otoriter. Ini bukan berarti mari kita rame-rame hidup dalam rezim otoriter, bukan. Ini sebenarnya kalau ditangkap itu kan sebenarnya realisme ya, semacam realisme ini ya. Jadi sebuah penerimaan terhadap realitas nggak sempurna, tapi ini lebih baik ketimbang kacau. Betul. Gitu ya? Ketimbang kacau. Nah kalau kacau kan ya jadi korban ya orang banyak. Ya kalau orang-orang di Jakarta atau orang-orang kelas menengah, ada masalah mereka. Itu kayaknya ada, karena kan Gus Ulil kan yang mendalami Al-Ghazali ya, itu kayaknya ada ya di Ar-Raddu 'alal Batiniyin atau apa yang pernyataan Ghazali kalau tidak ada tidak ada penguasa sezalim apapun yang terjadi adalah kekacauan, maka orang nggak bisa lagi. Itu di Ihya. Oh, di Ihya ya. Orang nggak bisa lagi akad nikah, nggak bisa. Jadi negara itu diperlukan untuk stempel-stempel itu, stempel-stempel kehidupan itu jadi kemana gitu. Jadi kacau gitu ya. Dan kita kan mungkin ya pada saat kita ini punya negara ya, itu mungkin kita menganggap sepele, nggak penting, sepele gitu kan. Bahkan sebagian sekarang ada anak-anak yang kepengen pindah negara karena melihat Indonesia yang seperti ini ya sejelek-jelek negara kita ini atau dengan segala masalahnya ini ya kalau kita lihat atau kita tilik secara komparatif ya masih banyak hal yang positif lah ya. Masih banyak hal positif ya. Tapi sekali lagi ini ya perkataan seperti yang saya katakan ini memang sloppy naratif ya. Narasi yang licin. Bisa juga dipakai untuk menjustifikasi otoritarianisme. Enggak, saya sudah mengatakan bahwa di Indonesia sekarang ini kita sudah sampai pada titik demokrasi itu the only game in town. Udahlah, nggak usah khawatir itu. Ada dua hal yang bagi saya nggak usah dikhawatirkan di Indonesia, meskipun tetap kita harus vigilant ya, harus waspada. Demokrasi sudah menjadi sistem satu-satunya yang ada di sini. Kedua, tidak akan ada kudeta militer. Itu bagi saya sudah nikmat dalam bahasa agama itu ya. Nikmat yang Masya Allah, luar biasa itu. Ya, saya kira ini mungkin memang pembicaraan kita perlu kita teruskan ini Bung Ulil nanti di kesempatan lain ya. Mungkin menarik itu soal konservatisme itu. Ya. Edmund Burke itu. Saya sekarang jangan-jangan Edmund Burke itu Suriah NU loh dulu. Iya. Mindsetnya begitu. Iya, mindsetnya ternyata realisme. Cara berpikir kiai. Cara berpikir fikih, iya. Cara berpikir fikih para kiai-kiai ya sebagai penutup ya. Memang sekarang ini saya terus terang kepingin mengenalkan pendekatan baru. Pendekatan yang tidak woke tadi itu. Nah, wokisme itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Iya. Dua-duanya saling cancelan, saling mentakfirkan. Nah, saya menganggap itu tidak sehat. Nah, saya kepengen mengenalkan pendekatan baru, ya episodia tadi itu cara berpikir yang lebih balance lah ya. Mungkin balance lah ya istilahnya. Iya, balance betul. Yang balance lah, seimbang itu. Meskipun memang godaan untuk menjadi woke akhir-akhir ini dalam keadaan yang seperti ini besar sekali.
Ya, ini mungkin the last temptation of Christ. Oke, terima kasih Gus Ulil Absar Abdallah atas Terima kasih, obrolannya. terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan gagasan saya. Ini sesi pertama loh. Oh, ini pertama ya. Kita ini perlu membicarakan, ini penting ini soal bagaimana menghadapi wokeism itu. Iya, betul. Padahal dulu kalau waktu sebelum ada tradisi wokeism, dulu kan kalau ada yang justru bagus, woke gitu. Woke. Gitu. Jadi, dijawab selau. Oke, makasih pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.